Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beredar sebaran kami geruduk gedung DPR siang ini. Kami bersama dengan seluruh rakyat Indonesia akan bersama-sama menggeruduk gedung DPR Senayan Jakarta pada siang hari ini pada hari Jumat 21 Agustus. Begitu bunyi selebaran yang diterima oleh redaksi dalam sebuah pesan WhatsApp. Namun demikian, kami di sini bukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan pada Selasa 18 Agustus kemarin, melainkan singkatan dari Komite Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Dalam sebaran tersebut tertera seruan untuk mengembalikan moral bangsa dan juga kembali kepada nilai bangsa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kembalikan kiblat bangsa. Kembalikan Undang-Undang Dasar 1945, makzulkan atau mati. Bunyi kalimat awal sebaran tersebut. Diuraikan dalam pesan ini bahwa kami telah melakukan kajian dan diskusi mengenai permasalahan bangsa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Simpulannya, mereka menganggap era Jokowi sangat memprihatinkan, terlebih dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Krisis rezim Jokowi ini menonjol di semua dimensi, apalagi dimensi ekonomi yang sangat krisis. Di sini kami menilai bahwa Presiden Jokowi tidak mampu membawa bangsa Indonesia yang besar ini. Bunyi seruan tersebut. Kami juga menilai bahwa rezim adalah yang paling gagal setelah reformasi merupakan rezim Jokowi. Mereka mendesak agar mantan wali kota Solo itu segera membuat pengakuan atas ketidakmampuan dalam memimpin, sebelum terjadi hal yang lebih buruk dan lebih besar terhadap bangsa Indonesia. Komite Aksi Mahasiswa Indonesia menginginkan Jokowi sadar dan berjiwa besar untuk memundurkan diri sebagai presiden, karena itulah negarawan sejati, jika tidak mampu membawa bangsanya kepada yang lebih baik. Lanjut sebaran ini. Adapun tuntutan kami dalam seruannya ini terdapat 5 poin. Pertama, mendesak MPR dan DPR RI secara menyeluruh segera berpikir menuju sidang istimewa Jilid 2 sebelum negeri ini hancur lebur. Kedua, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menolak Omnibus Law RUU Ciptaker, selanjutnya menolak RUU HIP dan RUU BPIP. Terakhir, mereka menolak politik dinasti. Desakan ini kami sampaikan dengan penuh saksama dan kajian yang didasari dengan cinta NKRI tanpa rezim gagal. Demikian sebaran tersebut. Kantor Berita Politik pun sudah mencoba menghubungi nomor inisiator aksi atau penanggung jawab aksi Muhammad Nurdin selaku Sekretaris Jenderal kami, di mana tertera dalam sebaran tersebut. Namun sudah beberapa kali ditelepon, yang bersangkutan pun belum mengangkatnya. Ternyata ada 150 tokoh merapat ke kami. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mendeklarasikan diri pada 18 Agustus besok di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Koalisi yang mereka klaim sebagai gerakan moral ini akan dideklarasikan oleh berbagai tokoh nasional, salah satunya adalah Din Syamsuddin. Peringatan deklarasi tersebut juga akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75. Sekaligus bagi kami, peringatan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Kata Din Syamsuddin sebagai salah satu inisiator kami dalam konferensi pers Sabtu 15 Agustus. Din juga mengatakan setidaknya ada 150 tokoh yang telah sepakat dan ikut serta dalam deklarasi. Selain dia, ada nama-nama seperti Rahmawati Soekarno Putri, ex-Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Ketua Umum FPI Sobri Lubis. Lalu ada juga mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, akademisi Rocky Gerung, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, hingga pakar hukum tata negara Refli Harun. Din menyebut koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI terdiri dari berbagai elemen bangsa, mulai dari tokoh lintas agama, akademisi, aktivis, kaum buruh, dan berbagai sosok lintas generasi. Bahkan, dukungan terhadap gerakan ini ia sebut berasal dari dalam dan luar negeri. Hal ini menurut Din dibuktikan dengan telah terbentuknya KAMI di berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri. Adapun alasan pembentukan KAMI menurut Din adalah adanya persamaan pikiran dan pandangan bahwa kehidupan dan kenegaraan Indonesia saat ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati oleh pendiri bangsa. Kami dapat membuktikan telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai tersebut.
Selain itu, ia juga mengatakan kami sebenarnya masih menaruh harapan khususnya kepada partai politik di DPR. Saat ini, Din juga mengatakan para wakil rakyat itu tak mau menyuarakan aspirasi rakyat. Inilah yang membuat kita semua turun sendiri untuk menyuarakan suara, pikiran kita. Dia juga mengatakan sebagai gerakan moral, maka gerakan yang dia gagas itu juga berdimensi politik. Namun ia menolak gerakan itu adalah sebagai politik praktis. Ia menyebut gerakannya adalah politik moral yang lebih tinggi dari politik praktis. Dan ini dijamin oleh undang-undang untuk berserikat untuk melakukan social control, pengawasan sosial dengan kritik dengan koreksi, bahwa nanti pendukung kami, jejaringnya, melakukan aksi-aksi itu bagian dari gerakan moral, terutama untuk menyampaikan pendapat. Begitu kata Din. Din Syamsuddin, Rocky Gerung sampai Said Didu deklarasi koalisi selamatkan RI. Sejumlah tokoh seperti Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, akademisi Rocky Gerung sampai dengan ex-ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Din Syamsuddin mengatakan koalisi ini adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Kami, katanya, terdiri dari berbagai tokoh. Kami, pada pemahaman saya, adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Ujar Din saat deklarasi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada hari Minggu 2 Agustus. Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung kami, tapi belum bisa hadir. Misalnya adalah Gatot Nurmantio, Rahmawati Soekarno Putri sampai dengan Rizal Ramli. Ia mengatakan tokoh-tokoh ini akan hadir dalam acara kami selanjutnya. Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai ketua wakil pertimbangan MUI, begitu pula ormas atau majelis agama lain, semuanya tadi pagi menghubungi. Begitu kata Din. Dalam kesempatan tersebut, Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia. Ia mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN. Said berharap BUMN dapat menyelamatkan Indonesia dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata. Saya hanya berharap pada para birokrat profesional, teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia, karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar, tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat-tempat kerja masing-masing. Begitu kata Said. Apalagi menurut Said saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada. Untuk itu ia berharap seluruh pihak dapat bekerja secara profesional. Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN, mereka juga merasa sudah mencapai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya. Jadi imbauan saya, para birokrat, para guru, para profesional, jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan. Dalam kesempatan yang sama, Refli Harun juga mengatakan pembentukan kami dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat, yaitu melindungi, mencerdaskan, hingga mensejahterakan bangsa. Negara abai melaksanakan tugasnya, karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang-orang turun ke jalan, tidak perlu lagi orang buat kami lagi, dan sebagainya. Tetapi, karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri, tentu dengan jalan yang konstitusional juga. Begitu kata Refli. Apalagi Refli Harun juga mengatakan apabila pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat. Dalam sejarahnya, kadang-kadang tidak setiap penguasa atau pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusinya. Karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Alternatif lain salah satunya adalah partisipasi dari warga masyarakat. Tutup Refli Harun.